Karena apa? Karena di dalam diskusi ini menurut saya, nggak cerita agamanya, ada the rule of the law. Artinya ada hukum-hukum diskusi yang harus dipatuhi dari semua pihak. Yaitu yang pertama, bisa bermartabat. Lalu yang kedua, bisa mengedukasi. Lalu yang ketiga, bisa tertib di dalam diskusi itu. Nah, diskusi itu akan hidup. Dan nanti netizen yang ada di luar sana, contoh kecil, Bang Farhan. Bang Farhan ini, mohon maaf ya, saya nggak tahu motivasinya apa. Yang jelas Bang Farhan ini di mata netizen, dia adalah orang yang sopan, orang yang punya dedikasi tinggi, sehingga dia mau cari kerja apa saja, mendapat proyek apa saja, amat sangat mudah. Semudah dia ini loh, berbuang suara begitu. Itu Farhan itu. Saya respect sama dia. Dia orangnya baik, sopan menurut saya. Begitu, Bang. Kalau di tempat saya orang Kristen, kalau orangnya rese, ya untuk apa saya hormat? Saya nggak pandang agamanya, saya pandang personalnya, Bang. Begitu. Kalau agamanya semua baik. Bang Suma sendiri juga pernah mengatakan, agama semua baik. Ya, kita bukan cerita cari yang terbaik ya, tetapi semua baik. Aturan-aturan ada, tetap dijaga. Tetapi di dalam suasana diskusi, penghujatan, lalu mendiskriminasi, mengintimidasi, berarti dia bukan seorang layak, seorang debater, bukan, Bang. Itu orang pinggir jalan, iya. Debatnya itu abang kalau lihat yang di level internasional, Dr. Zakir El-Naik dengan yang orang Amerika itu, lihat dia akan diskusinya betul-betul sangat-sangat elegan, suaranya sedikit tapi maknanya itu, Bang, yang luar biasa. Itu yang saya ambil hikmahnya, Bang. Kira-kira itu. Setuju, Bang Ferry, setuju saya. Ada Bang Suma, saya jadi minder juga, saya mau keluar aja deh. Jangan, Bang. Bang Ferry, kita sama-sama belajar. Enak sudah. Ya, ada Bang Suma. Kalau nggak ada Bang Suma, saya standby di sini. Tapi karena ada Bang Suma itu. Kok jadi kayak gitu ya? Ini karena hormat sama beliau, jujur aja, karena orangnya baik sama saya. Ini Pak Ferry, saya jadi ingat, datanglah kebenaran, kebatilan akan pergi. Itu nggak enak gitu, Bang Ferry. Siapa yang ketawa belakangan kenceng lagi? Iya, kita sama-sama belajar lah, Bang. Saya pun belajar gitu. Ya, silakan dilanjut, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat siang semua. Lo kok jadi Ini Bang Ferry sebentar, Bang Ferry udah kabur. Tanya lah, Bang. Kita tanya jawab sedikit aja dulu. Udah pergi. Hah? Beneran Udah itu? pergi, Bang keluar. Aduh. Jadi dia ambil waktu tadi bicara panjang-panjang, habis itu dia pergi. Ketika kamu mengerti kemana jiwanya orang yang sedang tidur, itu tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu adalah kamu menerima Yesus Kristus, sudah membayar kematianmu dengan kematiannya. Itu yang menyelamatkan kamu. Kenapa kamu ngurusin hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensial? Yang tidak esensial kamu urusin. Yang esensial, yang membawa hidupmu kepada kehidupan yang kekal, tidak kamu urusin. Yang kamu urusin itu hal-hal yang remeh, yang gak ada nilainya, gak ada artinya untuk dimengerti. Untuk apa kamu mengerti orang tidur, rohnya kemana, nyawanya kemana? Itu gak penting. Yang penting adalah kamu nanti matimu tuh matinya mau hidup kembali atau mau mati selamanya. Itu yang penting. Bukan mau tahu orang tidur rohnya kemana. Itu ilmunya nggak keluar di ujian. Nanti kalau kamu mati menghadap yang maha kuasa, nggak ditanyain itu pertanyaan
roh orang tidur, rohnya kemana itu nggak keluar soalnya. Ini saya keliling ya, ada sekitar 20 grup, tidak ada satupun Kristen yang menggunakan VN. Nah, ternyata di sini ada Mbak ini. Oke, saya tanggapi yang ini ya, Mbak. Kalau soalan tentang pertanyaan siapa yang mengajarkan menyembah Yesus, kira-kira ditanyain nggak nanti ketika orang itu bangkit dari kematian? Silakan. Itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan orang bodoh. Ya, coba aja dulu dijawab. Nanti ketika hari kebangkitan, kan Yesus melakukan pengusiran tuh. Ada orang yang diusir oleh Yesus. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan siapa yang memerintahkan kamu tuh menyembah Yesus? Ada nggak? Oke, saya menyebut hukum Taurat pertama. Yang berfirman adalah YHWH, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, YHWH berfirman, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Nah, ini hukum Taurat yang pertama. Anda sudah melanggarnya. Sebab yang berfirman pada hukum Taurat pertama ini adalah YHWH. Tetapi Anda Muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu bahwa yang berfirman itu Yotevave. Ya, kenapa kemudian bikin Tuhan baru berbentuk manusia? Kan lucu. Kalau di dalam kitab Yesaya 5 nomor 16 sudah jelas diterangkan situ bahwa Tuhan yang berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam bahasa Quran, bahasa Arab disebutkan Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman kepada Bani Israel dengan memperkenalkan nama dengan sebutan Yotevave. Ya, itu yang perlu kalian pahami. Nah, Yesus ini Tuhan bentukan baru berupa manusia. Dialah ilah lain selain daripada Allah. Belajar lagi. Tong kosong bunyinya nyaring. Saya ahli kitab. Mana? Keluarin semua kitab-kitab yang kamu punya. Yang kamu katanya kuasai Taurat dan Injil. Keluarin semua. Mari sini. Saya tantang kamu. Oke. Di dalam kitabmu diterangkan di Lukas 24 ya, bahwa Yesus dituduh berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat dan Mazmur, bahwa aku Yesus akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Sebagai ahli, saya sudah meneliti, saya sudah mengkaji di Taurat maupun di Mazmur. Tapi ternyata tulisan itu tidak ada saya temukan. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Anda, apakah Anda bisa menunjukkan dalil itu tertulis di Taurat atau Mazmur? Silakan. Lagi ngomongin Taurat, larinya ke hadis. Saya kan ngomongin Taurat. Kalau kamu baca Taurat, itu bacanya satu judul perikop atau satu pasal, supaya kamu tidak diselewengkan artinya. Kalau kamu ngambil satu ayat, comot-comot, akhirnya artinya berbeda. Kamu jadinya asal jeplak itu nggak bisa dipakai, ngawur-ngawur mengartikan Taurat. Sekarang saya tanya samamu ya, saya sudah melakukan penyelidikan berdasar daripada kitabmu Lukas 24 bahwa ada tertulis tentang Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di Taurat yang mana tuh? Silakan tunjukkan. Lah, kamu raja dusta. Di sini tertulis yang disuap itu tentara Romawi yang jaga kubur Yesus. Nanti bilang ya sama orang-orang, mayatnya Yesus dicuri. Itu yang membayar itu adalah imam-imam kepala dan ahli Taurat. Itu membayar mereka, wali negeri, ahli Taurat dan imam-imam kepala membayar
tentara Romawi. Suruh bilang mayatnya dicuri, supaya kalau ada apa-apa nanti mereka yang backup. Begitu. Kamu ini pengarang besar. Ada pengarang besar dari Malaysia. Kamu itu kalau tetap jadi pendusta dan pengarang, itu sudah label itu di hadapan Yang Maha Kuasa nih. Saya bilang hari ini, hari Senin, jam 11:30 kurang 10 nih, saya bilang kalau kamu tetap jadi muslim, kamu itu menjadi pengarang dan pendusta besar. Nanti kamu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa setelah kamu mati. Ingat, kamu mati tidak akan luput dari hukuman. Kamu pendusta-pendusta pengarang tuh. Dikiranya kita nggak ada backup dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa membackup karena kalian itu mendustakan kata-kata Yang Maha Kuasa. Kalian mendustakan Taurat dan Injil. Kalian berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Jangan main-main lu bisa mati tragis tuh kalau mau mendustakan dan membohongi publik. Tapi yang didustakan itu ayat-ayat dari Yang Maha Kuasa. Kamu dapat hukumannya nanti. Kamu mempertanggungjawabkan perkataanmu tuh di hadapan Yang Maha Kuasa nanti. Lihat, kamu mempertanggungjawabkannya. Coba tunjuk satu nama, mata siapa yang melihat mayat Yesus bangkit dari kubur. Detik-detik bangkitnya mayat Yesus itu siapa yang lihat? Silakan. Kamu tidak perlu selalu meminta bukti siapa yang melihat detik-detik bangkitnya Yesus. Karena Yesus itu kan dibangkitkan oleh Yud-He-Vav-He, Bapaknya Yang Maha Kuasa. Jadi dia tidak perlu mencari bukti saksi, tidak perlu. Ya. Sedangkan waktu Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, ketemu malaikat Jibril, siapa saksinya? Kan nggak ada. Nah, ini pertanyaan yang satu-satu tidak bisa dijawab itu tidak perlu dijawab berarti. Ya, Islam itu menjadi Islam itu karena bukan daripada rentetan kesaksian, pernyataan-pernyataan saksi-saksi, bukan. Berbeda dengan Kristen. Kristen kitabnya itu berdasarkan kesaksian-kesaksian. Jangan disamakan dong. Kami tidak beriman hanya karena pernyataan saksi. Oh, kami melihat Allah datang. Kami melihat malaikat Jibril datang. Kami melihat Rasulullah Muhammad SAW. Tidak seperti itu Islam itu. Agama kalianlah yang didirikan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Tapi masalahnya, agama yang berdiri di atas kesaksian-kesaksian, tidak ada yang bisa membuktikan saksi akuratnya seperti apa. Kalau misalnya Anda mengatakan tidak perlu saksi, lah, gimana ceritanya lah agama kalian itu adalah agama kesaksian? Yesus menjadi Tuhan, terangkat ke langit, disaksikan oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang katanya. Nah, ini yang jadi masalah ketika tidak ada satupun orang di Yerusalem yang menyatakan Tuhan mereka hari ini dengan nama Yesus, dan itu adalah Tuhannya Bani Israel, dan mereka mendirikan sekte Yudaism. Nggak ada. Sekarang Yesus itu berasal dari Yudaism. Dia praktisi Yudaism, lahir di tanah Yudaism. Kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh kalian yang non-Yahudi alias Goyim. Nah, dasar iman kalian itu kesaksian. Maka saya tanya, mata mana yang menyaksikan mayat Yesus itu bangkit? Ini penting. Jangan kau percaya sesuatu yang mana katanya saksi, katanya saksi, katanya saksi. Tapi siapa saksinya? Coba, silakan. Tentang peristiwa kedahsyatan kebangkitan Yesus, yang melihat itu tentara-tentara Romawi. Nanti ya saya bacakan ayatnya ya. Oke.
Berarti kalian percaya kepada kesaksian tentara Romawi. Nah, tentara Romawi yang Anda maksud itu namanya siapa? Kemudian apa bunyi kesaksiannya? Silakan. Kamu itu jangan bodoh, ya. Ketika Allah mengutus para nabi, tidak pernah malaikat itu langsung berubah jadi manusia, berbicara dengan manusia, ya. Malaikat tetap malaikat. Jadi itu hanya asumsi kamu, ya, asumsi belaka, ya, tentang penyesatan Quran. Baca kitab Kejadian di mana Abraham makan bersama dengan malaikat. Ada 3 orang yang datang bertamu ke Abraham di Kejadian 18. Baca itu. Malaikat berubah wujud menjadi manusia. Kasihan deh lo. Saya berkata tidak selamanya, ya. Malaikat itu harus menampakkan diri dalam wujud manusia. Nah, terbukti di Quran Maryam 17 tidak ada tertulis kata Jibril. Oke? Jadi klaim Jibril itu hanya klaim pengarang Quran, oke? Peterjemah. Nah, karena di dalam bahasa aslinya tidak ada kata Jibril, ya. Yang ada kata Roh Allah, Rohana, ya. Yaitu bahasanya, oke? Tidak ada tertulis Jibril. Nah, makanya kalau mau membahas Al-Quran itu harus memahami Al-Quran. Jangan kau membahas Al-Quran hanya dengan satu disiplin ilmu, hanya terjemah. Umat Islam itu tidak memahami seperti itu. Analoginya begini. Ketika di dalam Al-Quran diterangkan bahwa penyampai wahyu yang datang dari Allah itu bernama Jibril, maka semua esensi yang datang kepada para malaikat itu pasti Jibril, meski tidak disebutkan namanya. Sama ketika dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober tahun 2021 itu berangkat ke Madinah misalnya. Nah, meski tidak dituliskan nama siapa daripada presiden itu, tapi ketika orang berakal sehat menelaah Oktober 2021 presidennya adalah Bapak Jokowi, maka sudah pasti bahwa yang dimaksud di situ adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Ya, jadi tidak perlu diterangkan namanya, tapi kalau sudah disebutkan bahwa dia adalah presiden, ya maka tentu sudah ketahuan siapa orangnya, makanya diterjemahkan demikian. Ngerti enggak? Iya, tapi kita bahas Quran Maryam 17. Tidak ada tertulis Jibril. Oke? Jadi yang mengaku Jibril itu hanya peterjemah. Oke? Diberikan tanda kurung Jibril. Di situ jelas mengatakan, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Oke? Di hadapan manusia yang sempurna. Itu jelas bahwa Allah mengutus rohnya kepada Miriam, ya, dan dilahirkan menjadi manusia sempurna, ya, lahir menjadi manusia sempurna. Nah, itulah kebenaran daripada kisah Maria. Oke? Kalau Gabriel itu dia hanya berkata kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Bagaimana mungkin aku tidak punya suami, kata, sedangkan aku belum bersuami, kata Maria. Caranya Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, itulah Roh Allah yang diutus, itulah yang turun kepada Maria sehingga dia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan diberi nama Yesus. Oke? Karena tidak menemukan di dalam kitabmu bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka sekarang kamu ngemis-ngemis ke Al-Quran. Kamu harus paham, pengertian ruh di dalam Al-Quran itu sesuai dengan konteks ayat. Ruh bisa diartikan sebagai makhluk langit atau malaikat. Bisa kamu baca di surah Al-Qadar ayat 4. Surah An-Naba ayat 38. Ruh bisa juga diartikan sebagai wahyu, firman, atau Al-Quran.
bisa kamu baca di dalam surah An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 52. Nah, ruh juga bisa diartikan sebagai utusan Allah atau malaikat Jibril. Kamu bisa baca di Maryam 17, Al-Mu'minin ayat 15. Bahkan ruh di dalam pengertian makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, itu kamu bisa baca di surah Sad ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9. Ruh juga bisa diartikan sebagai pertolongan Allah atau semangat atau kekuatan dari Allah. Bisa kamu lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi dalam Al-Quran itu dengan kata ruh itu bisa diartikan sebagai Al-Quran, bisa diartikan sebagai Jibril, bisa diartikan sebagai malaikat langit atau makhluk langit, bisa juga diartikan sebagai makhluk yang diberikan kepada penciptaan manusia, bisa juga diartikan sebagai pertolongan dari Allah. Jadi kamu salah ketika dikatakan ruh dari kami, lantas kemudian kamu anggap itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasihan sekali ya. Kasihan, dan ini memalukan sekali ya, memalukan. Kenapa? Karena umat Islam itu paham kitabnya. Justru yang kami luruskan itu adalah kata Ruh Kudus yang diambil di Al-Quran, kemudian kalian artikan sebagai Tuhan. Sementara bagi Islam yang punya kitab, yang punya Al-Quran, yang punya kata Ruhul Kudus, dan juga Bani Israel yang punya kata Ruah Hakades, itu tidak menganggap bahwa oknum itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasihan sekali Anda ini, ya, kasihan. Itu kisah Ibrahim. Kita baca kisah Miriam. Dodol, kita baca kisah Miriam, ya, Ibu Isa, ponaan Harun. Nah, itu yang kita bahas. Kenapa kau larinya kepada Ibrahim, ya? Apakah ketika malaikat menampakkan diri kepada Musa itu dalam bentuk manusia juga? Nah, itulah, ya, itu klaim-klaim namanya. Ibrahim yang datang kepadanya itu adalah malaikat Jibril. Maryam juga yang datang kepadanya malaikat Jibril. Rasulullah Muhammad SAW itu juga didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa manusia. Dan itu disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya. Gitu loh. Jadi sangat nyata bahwa yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Emang lu pikir agama pagan Tuhan datang dalam rupa manusia? Shalom Aleichem, Besem Adonai Yesus Masih. Ada teman-teman Muslim yang tidak paham ketika kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini untuk apa. Ya, sebagai contoh, mereka melihat perempuan pezina, mereka mau Yesus itu menghukum. Mengapa mereka punya pikiran seperti itu? Karena mereka tidak mengetahui maksud dan rencana Elohim melalui Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum manusia, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Untuk merus manusia yang jiwanya hilang oleh karena dosa. Bermula dari Taman Eden, ketika Hawa dan Adam berdosa. Ya, turun-temurun manusia berdosa sampai kepada saat ini. Itulah sebabnya Elohim harus menjadi manusia dalam pribadi Yesus Masih, supaya manusia dapat diselamatkan. Dialah daftar Elohim yang hidup itu, sehingga dia hidup menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan hidup itu. Ia mengajarkan kepada kita isi hati Elohim, supaya kita manusia hidup menurutinya, menaatinya, supaya pada akhir zaman kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, maka ketika Yesus ada dalam dunia ini, tidak menghukum siapapun, ya, tapi ada satu untuk penghakiman, yaitu ketika manusia berlalu dari dunia ini, ketika menghadapi tahta pengadilan Elohim, disitulah penghakiman itu akan berlaku. Dan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ya, silakan baca Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Nanti tahu kenapa Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina itu. Ya, saudara-saudara muslimku, belajar kitab suci yang benar ya, supaya ente memperoleh pengetahuan yang baik yang sempurna demi kebaikan dirimu sendiri. Haleluya. Kamu salah, Chris. Salah kamu.
Bukan Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Di dalam konsep agamamu itu jelas, semua diprakarsai oleh iblis. Iblislah yang mau agar Kristen diselamatkan menurut konsep Kristen. Kenapa? Yudas, faktanya, iblis merasuki Yudas, kemudian Yesus dikhianati, Yesus disalibkan. Yesus tidak pernah memberikan dirinya kepada siapapun. Dia tidak pernah mengajarkan kepada siapapun, saliblah aku, agar dosamu terampuni. Tidak ada. Hanya iblislah yang memprakarsai penyaliban Yesus, dan kamu sebagai Kristen, penyembah manusia Yesus, itu diselamatkan. Itu yang benar, Chris, ya. Jadi bukan Yesus yang mau menyelamatkan dengan cara mati di atas salib, tetapi iblislah yang kemudian mengajarkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Penyaliban muncul, kemudian di antara orang Kristen banyak yang mengatakan iblis adalah pahlawan karena dia telah membuat Yudas mengkhianati Yesus. Yesus disalibkan, Kristen dibebaskan dari dosa. Paham dak, Chris? Yudas adalah satu pribadi yang bisa membunuh Tuhan yang seharusnya menghidupkan banyak manusia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan kuasanya tidak terbatas. Tetapi Yudas, dia menghentikan pekerjaan Tuhan. Yudas adalah pribadi yang membuat banyak orang lain berduka cita. Karena apa? Karena Tuhan ditangkap. Gitu. Karena Yudas, Tuhan masuk ke dalam salib. Zulkifli, Yesus itu kan adalah pencipta. Kamu udah tahu kok ya. Yohanes 1 ayat 3 itu loh. Cuma kamu kan nanti bilang ya, oh itu ayat sisipan. Nanti kalau ditunjukkan lagi di ayatnya Efesus, nanti kamu bilang, oh itu ayatnya Paulus. Nanti kalau ditunjukkan lagi di Wahyu, terus kamu mau bilang apa lagi gitu loh ya. Kalian Muslim, memang itu saya juga heran ya. Itu katanya Quran itu wahyu Allah. Tapi isinya itu berbeda dengan kitab Injil yang sudah ada sebelumnya, 700 tahun sebelumnya. Coba gimana sih gitu loh. Terus ulama kalian ya, ulama Islam nih semua ya, berupaya untuk memelintir hal ini. Oh itu kitab Injilnya sudah ditahrif, sudah dirobah-robah. Nanti kamu juga nambahin, oh itu sudah disisipkan, padahal dulunya nggak ada. Nah sekarang kalau disisipkan tuh tujuannya apa sih gitu loh. Jadi sekarang kita buktikan aja mana sih sebetulnya yang menyesatkan gitu loh. Yang sudah ada atau yang datang kemudian, ya kan? Kalian kan percaya kepada kitab suci yang datangnya kemudian, tapi isinya berbeda gitu loh ya. Makanya ini kan debat, diskusi nggak bisa habis. Padahal sebetulnya masalahnya simpel gitu loh. Kalau kamu mengaku datang kemudian, harusnya itu menegaskan apa yang sudah ada, mengukuhkan, meneguhkan gitu loh. Bukan menolak atau yang sudah ada mengatakan A, nah kamu katakan B. Ini yang jadi masalah nggak bisa habis. Coba gimana jawabannya? Saudara David mengatakan Yesus itu pencipta. Pernah Yesus mengatakan itu enggak? Jadi ini sekarang Anda itu lebih hebat daripada Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kalau dia adalah pencipta. Justru dia itu adalah ciptaan. Buktinya dia adalah manusia. Jadi Anda itu lebih hebat dari Yesus. Harusnya orang Kristen itu nyembah aja kepada Anda aja sekalian. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya pencipta kok. Kalau Anda mengatakan Al-Quran lebih belakangan datang daripada kitab Anda yang kitab Yunani itu, Anda juga harus paham bahwa kitab Anda itu jaraknya dengan kitabnya Musa itu kurang lebih 2000 tahun. Lebih duluan kitabnya Musa. Lebih duluan ketika Allah itu berfirman kepada Nabi Musa. Coba.
Faidaber Elohim et kolhat Efarim hal lemor. Lebih duluan Allah berfirman kepada Musa daripada kitabmu dikarang-karang oleh orang-orang yang ada pada masanya. Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan itu. Kamu katakan Yesus pencipta, nenekmu kiper. Mana ada Yesus mengajarkan itu? Ketika Anda mengatakan di dalam Yohanes nomor 3 itu, di bab 1 itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Bukan dia Yesus, tapi dia Allah yang memiliki kalam, yang memiliki sifat. Di mana dia ketika menghendaki sesuatu terjadi, cukup dia mengatakan kun, maka jadi, fayakun. Yesus gak bisa apa-apa. Jadi Anda itu kalau mau nipu jangan di depan umum kayak begini ya. Belajar lagi Bang David. Ayulbi. Aduh. Saya sudah lama tidak pernah ketemu dengan kamu Ayulbi. Ya, selamat sore Ayulbi. Cek cok cuk. Al-Ayubi. Alkitab kami itu bukan satu lembar. Alkitab kami tidak satu ayat. Ini betul, hidup kekal adalah yang mengenal Yesus adalah utusan. Tapi bukan hanya itu. Hidup kekal adalah percaya kepada Yesus. Hidup kekal adalah memakan daging Yesus dan minum darah Yesus. Hidup kekal adalah apa? Yang mengerjakan perintahnya. Lah, jadi bukan satu ini saja. Percaya kepada Yesus sampai dia katakan, akulah Bapa, akulah dia, dialah aku dalam Bapa, aku dalam dia, dalam aku. Itu hidup kekal. Percaya kepada perkataan Yesus. Ya. Jadi bukan satu saja hidup kekal itu salah satu. Dan banyak lagi hidup kekal banyak. Jadi itu salah satu. Sorry teman-teman Islam semuanya yang ada di sini. Saya hanya memegang satu orang saja supaya fokus. Jadi saya harapkan yang lain-lain nyimak sajalah ya. Kalau saya jawab nanti semua jadi ngaur. Saya masih memegang Pak Jepri saja. Nanti kalau Jepri sudah selesai, saya akan layani semua teman-teman. Kalau saya layani sekaligus semua, ngaur nanti, saya nggak bisa fokus. Bukan saya yang mengatakan itu. Baca Alkitab. Dia adalah keturunan Daud pezina itu. Kata Alkitab. Bukan saya. Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Tuhan kami itu maha kuasa tapi maha lemah. Itu hebatnya. Jadi bingung kan kamu kan? Tuhan kami itu maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Bingung kamu kan? Jadi harus belajar dulu kamu. Susah kamu memahami itu, ya. Dan kamu tidak akan bisa memahami Tuhan kami. Dia maha tahu tapi maha tidak tahu juga. Dia maha kuasa tapi tidak maha kuasa juga. Nah, bagaimana artinya itu? Kau baca WA aku. Udah hampir busuk itu WA aku itu, nggak kau baca-baca. Kau hargain orang WA kau. Walaupun kita bermusuhan, kalau kamu di Japri, kamu bilang, kamu buka atau apa, bilang gitu. Kamu buka WA aku. Saya tidak punya kewajiban untuk membaca WA saudara. Saudara siapa? Ya, kau bilang saya musuhmu. Sejak kapan kita bermusuhan? Ya, tugas saya itu hanya meluruskan pemahaman makhluk berbentuk manusia tapi tidak berakal. Kamu katakan Yesus itu harus diikuti firman-Nya. Sekarang tunjukkan mana firman-Nya Yesus yang mengajarkan agar manusia menyembahnya. Ayo. Jangan pakai asumsi. Kalau nggak pakai asumsi, kamu keluar aja dari grup. Jangan pakai emosi. Kalau tidak ada perintah dari Yesus untuk menyembah dirinya, lalu siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Yesus dikutuk loh. Yesus dikutuk karena dosamu. Semua dosa umat manusia
ditanggung olehnya, maka ia dikutuk supaya kamu menjadi tidak terkutuk lagi, hidup kekal. Kamu ditawari loh sama Yesus. Maukah kamu percaya kepada saya? Kalau kamu mau percaya sama saya, kamu ikuti saya. Ikuti firman saya supaya kamu tidak binasa. Jika kamu percaya kepada Anak Tunggal Allah, maka engkau hidup kekal walaupun sudah mati. Yohanes 3:16. Penyalib itu adalah hukuman kutuk. Iya, karena Yesus itu dikutuk. Karena dosamu. Semua dosa manusia ditarik kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus dikutuk. Supaya kamu terbebas dari hukum itu. Supaya kamu menjadi hidup kekal. Itulah rancangan Yesus. Itu adalah rancangan supaya manusia itu hidup kekal. Penipu. Pembohong. Ya, asumsi. Rumusan yang kamu sajikan ini, kamu dapat rumusan ini dari mana? Yesus mana ada pernah mengaku sebagai orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu hanya pesina, pendosa, orang yang dilaknat oleh Allah, itulah orang yang dikutuk. Dan orang yang mengutuk utusan Tuhan, orang itu wajib dibunuh loh. Di dalam pengajaran nabi-nabi Bani Israel. Ngerti enggak sampean? 1 Raja-Raja 21 nomor 10. Suruh juga lah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Jadi orang yang mengutuk utusan Allah itu akan dihukum sampai mati. Ayub 2 nomor 9 sampai nomor 10. Ya, di nomor 8-nya begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan melihat apa yang terjadi pada masa itu. Jadi orang yang mengutuk, ya, apalagi utusan Tuhan, itu akan dihukum mati loh. Mazmur 10 nomor 3, sebab orang fasik menyombongkan hasrat jiwanya dan orang serakah mengutuk dan menghina Tuhan. Kamu mengutuk loh Tuhanmu sendiri. Yesus itu utusan Allah. Utusan Allah kamu kutuk, berarti kamu sama halnya mengutuk Tuhan. Imamat 24 nomor 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, beginilah setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi otak kau itu rusak gitu loh. Kamu katakan Yesus itu utusan Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri, tapi kamu kutuk. Lantas kemudian kamu melempar batu bahwa dia itu mati demi untuk apa? Dia terkutuk demi untuk membebaskan kita dari dosa. Itu rumusan dari mana? Yesus itu tidak datang untuk untuk mati di tiang salib dengan cara terkutuk. Tidak ada itu. Ajaran Yesus itu tidak pernah seperti itu. Ajaran Yesus dikutuk itu hanya ada dalam Kristen. Kenapa? Karena Kristen berharap, bermimpi mendapatkan jaminan keselamatan dengan dosa-dosanya ditebus oleh manusia bernama Yesus. Jangan kamu salah, ya. Di dalam kitabnya Yesus, Keluaran 22 nomor 28, di situ diterangkan bahwa janganlah engkau mengutuki Tuhan dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Lah kamu mengutuki Tuhan yang telah mengutus Yesus dan kamu mengutuki Yesus yang nyata-nyata dia adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Jadi sadarlah, ya. Kembali kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Mana firmannya Yesus bahwa sembahlah aku yang kau ikuti itu? Silakan. Kalau kamu mau baca, jangan baca terjemahan LAI. Kamu baca dari bahasa aslinya. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Itu tertulis Yod-He-Vav-He, sesembahan nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Sudah itu. Kamu kalau baca LAI, kamu tidak akan ketemu Yod-He-Vav-He. Karena LAI itu geblek.
Ngerti? LAI itu terjemahannya terjemahan geblek. Kalau kamu baca LAI, kamu nggak dapat YOTHVV. Kamu harus baca bahasa Ibraninya yang asli. Kamu kok buat pertanyaan seperti itu? Siapa yang mengatakan Tuhan Kristen menciptakan? Ya jelas tidak ada. Alkitab pun tidak pernah mengatakan Tuhan Kristen menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tidak ada. Kalau buat pertanyaan itu, tanya dari ajaran Alkitab. Jangan goblok seperti itu, bukan pertanyaan. Siapa mengatakan Tuhan Kristen mencipta? Tidak ada. Kamu ngarang-ngarang aja, bikin panas. Aduh. Saya nggak ngerti. Kamu itu, kalau bikin pertanyaan, tanyakan dari ajaran Alkitab. Jangan mengarang sendiri yang bukan dari ajaran Alkitab. Ya jelas, tidak bisa kami jawab. Dan tidak ada ayat seperti itu. Bukan saya yang mengatakan itu. Baca Alkitab. Dia adalah keturunan Daud pezina itu. Kata Alkitab. Bukan saya. Baik sahabat-sahabat Muslim dimanapun sahabat berada ya. Hari ini saya mencoba untuk keliling grup. Ada kisaran 20 sampai 30 grup ya. Grup WA. Setiap saya mengajukan pertanyaan itu tidak berlanjut. Teman-teman yang ada di dalamnya itu hanya mendengarkan VN saya dan kemudian tidak ada tanggapan. Jadi saya katakan bahwa ya memang sangat beratlah belakangan ini untuk mencari teman dialog ya. Saya kurang tahu apakah karena mereka sibuk atau karena mereka itu tidak ingin lagi membicarakan tentang agama. Tapi anehnya saya melihat ketikan-ketikan mereka itu lancar memfitnah, menghujat Allah, Al-Quran, Rasulullah dan seterusnya. Tapi giliran disuruh VN mereka tidak mau. Mereka hanya bisa kirim-kirim gambar dan seterusnya. Ya kita doakan saja para sahabat-sahabat sekalian. Semoga teman-teman Kristen yang biasa berdebat dengan kita itu bisa mendapatkan hidayah. Terima kasih ya para sahabat sekalian. Ya, mohon maaf ketika ada kekurangan dari materi-materi yang saya sajikan. Itu disebabkan karena debater dari seberang itu mulai tarik diri dari dialog dengan saya pribadi. Terima kasih ya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.